Ya, perkenalkan saya Suhaili, salah satu dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Pada kali ini saya ingin mengenalkan program aplikasi yang membantu kita dalam melakukan pemilihan ketua ya. Boleh misalkan ketua mulai dari ketua OSIS, mungkin gubernur ya, sampai ke presiden gitu, atau pemilihan ketua yang lainnya, yang mana pada umumnya dalam pemilihan ketua kita menggunakan secari kertas ya, terusnya kita milih di situ balon ya, bakal calon ketua tersebut, lalu kita masukin ke kotak, lalu kita buka dan kita baca satu persatu. Di dalam kertas itu untuk menentukan berapa jumlah suara terhadap calon, masing-masing calon. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi ya yang berbasis web ya. Nah, langsung saja kita buka dulu webnya. Nah, sini aplikasinya saya namanya Pil Kajur ya. Nah, ini domainnya ya, domainnya website. Nah, pada tampilan pertama akan muncul tampilan ya, sedikit profil lah ya, sedikit profil. Di sini ada dua menu ya. Menu pertama rekapitulasi suara, menu kedua adalah kertas suara. Rekapitulasi suara ini adalah bagian untuk mengetahui data pemilih gitu ya, baik data. Nah, di sini ada tiga ya, data pemilih yang terdaftar. Nah, ini di sini data pemilih yang terdaftar. Nah, di sini ada berdasarkan SK ya. Kalau dalam hal ini saya mencontohkan adalah pemilihan ketua jurusan gitu ya. Nah, juga ada daftar pemilih yang mendaftar. Nah, jadi ini yang dikatakan daftar pemilih tetap ya. Sini yang mendaftar ini sudah terdata oleh sistem terregistrasi ya. Sini berdasarkan kategori. Nah, selanjutnya yang ketiga dalam menu rekapitulasi suara yaitu kotak suara. Nah, yang mana kotak suara ini kita bisa mengetahui jumlah suara yang sudah masuk. Nah, karena aplikasi ini berdasarkan sistem pemilihan Luber ya, Luber, Jurdil, dan real time gitu ya. Jadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil gitu. Nah, ini jadi salah satunya adalah rahasia. Nah, ini jadi pemilih ini orang lain tidak bisa mengetahui ya, pemilihnya itu dia memilih calon yang mana. Yang hanya bisa mengetahui adalah pemilih itu sendiri ya, karena di sini hanya mendaftarkan bukan namanya tapi kata sandi ya. Nah, mereka juga bisa menganalisis ya, analisis sejauh mana tingkat kecurangan. Misalkan contoh, jika dia belum milih tapi kata sandinya sudah ada, nah berarti ini sudah ada sistemnya yang bermasalah. Nah, jadi dia bisa melaporkan. Oke, di sini dijelaskan kalau datanya tidak sesuai, silakan melaporkan ya. Nah, selanjutnya menunya adalah menu kertas suara. Nah, di sini adalah menu intinya. Kita harus lanjut ya. Ya, terus lanjut di sini. Nah, kita lanjut. Nanti akan muncul pilihannya, pilihan calon ya. Tinggal memilihnya ya. Nah, ketika memilih, karena saya sudah memilih ya, jadi tidak bisa memilih dua kali ya, jadi hanya sekali saja ya. Dan juga harus menginput kode ya, menginput kode username dan password. Nah, jadi baru bisa memilih. Nah, hasil pilihannya akan masuk ke bagian rekapitulasi suara dan kotak suara ini. Nah, ya mungkin itu programnya sangat simpel aplikasinya, tapi ini bisa diterapkan ya. Nah, ini karena ini sudah diterapkan di kampus Polimedia ya, dalam pemilihan ketua jurusan desain grafis, dan tidak ada bermasalah ya, bermasalah lagi, dan mereka puas ya karena sesuai kriteria pemilu ya, pemilu
yang Uber Jurdil. Nah, jadi ini election application ya, jadi sistem aplikasi pemilu ini katakanlah ya. Jadi ini suaranya juga ada di chat ya, dan chatnya ada dapat berapa di sini sudah ketahuan. Oke, mungkin itu perkenalan dari aplikasi pemilu yang saya buat. Terima kasih, sampai ketemu.